Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Dan kita nanti akan terhubung dengan Bapak Arief Darmawan SOS MM. Beliau adalah Kepala Satpol PP Kota Surakarta. Nanti kita akan berbincang dengan beliau mengenai bagaimana peran petugas dan masyarakat dalam menjaga kondisivitas lingkungan menjelang Lebaran 1444 Hijriah. Dan kita langsung menuju ke segmen kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arief. Iya. Baik, saudaraku pendengar Persada FM dan juga 10 radio jaringan. Ini seperti kita tahu Bu ya, bahwa Lebaran ataupun Idul Fitri 1444 Hijriah atau di tahun ini ya 2023, ini tinggal menghitung hari. Lingkungan Surakarta dan sekitarnya ini tentu menjadi pusat perhatian karena memang cukup banyak ya pemudik yang singgah di kota ini, kota tercinta gitu ya. Saudaraku pendengar Persada FM dan radio jaringan. Nah, kali ini kami juga sudah terhubung dengan Pak Arief Darmawan SOS MM selaku Kepala Satpol PP Kota Surakarta. Kita akan bahas terkait dengan peran petugas dan masyarakat terkait dengan menjaga kondusivitas lingkungan jelang Lebaran. Nah, seperti apa informasinya? Langsung kita sapa terlebih dahulu. Ya. Halo Pak Arief. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, halo. Suaranya belum masuk ya. Baik, Iya. sekali lagi coba kita sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lili, Mbak Isna, serta pendengar Persada FM semuanya. Iya, alhamdulillah ada suaranya nih. Tadi Sudah sempat bisa hilang. jelas gitu. Baik, Pak Arief. Ini kabarnya seperti apa? Sehat, Pak Arief? Ya, mohon diulang, Mbak. Iya, apa Bagaimana kabar? kabarnya Kabarnya ini gimana nih? Pak Sehat, Arief? Pak Arief? Ya, alhamdulillah masih sehat, diberi kekuatan oleh Allah nih di sela-sela kesibukan persiapan mudik Lebaran masih kita bisa melaksanakan iktikaf, Mbak. Alhamdulillah. Iya, Ini dan Jinanje. Iya, saat ini posisi sedang di mana ini Pak Arief? Ini baru pulang tadi setelah mengecek kesiapan rekan-rekan di pos-pos pemantauan keramaian masyarakat, khususnya ini pasar-pasar menjadi perhatian kita, Mbak Isni, Mbak ini. Iya. Nah, ini terkait dengan Lebaran yang insya Allah tinggal menghitung hari begitu ya Pak Arief. Ini apa saja sih yang perlu diantisipasi supaya tentunya ketertiban begitu yang utama ini bisa terwujud? Jadi Lebaran tahun 2023 atau tahun 1414 Hijriah ini merupakan Lebaran yang pertama kali dibuka tanpa pembatasan, artinya pembatasan kegiatan aktivitas masyarakat dibuka seluas-luasnya, tidak ada pembatasan sama sekali, tidak seperti tahun kemarin yang masih uji coba ada pembatasan. Jadi luar biasa, nanti diperkirakan jutaan pemudik maupun singgah di kota Surakarta untuk melanjutkan ke daerah tujuannya akan masuk ke kota Surakarta. Beberapa hal yang perlu diwaspadai antara lain kemacetan lalu lintas. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama, baik itu dari teman-teman Polres maupun dari Disub. Ini karena ada penutupan beberapa ruas jalan di kota Surakarta, khususnya penyempitan jalan di Juruk, kemudian penutupan viaduk di pembangunan elevated railway di Joglo. Ini menjadi perhatian semuanya dari tim kota Surakarta atas arahan Pak Wali Kota, staf Pak Wali Kota kemarin. Jadi tadi sore semuanya sudah ada di pengarahan terkait dengan kesiapan kita. Kemudian gangguan-gangguan seperti apa yang potensi gangguan seperti apa muncul, antara lain mungkin PGOT itu menjadi kebiasaan, khususnya di hari raya pengemis gelandangan ini memanfaatkan. Biasanya dulu mereka datang, dan tahun 2019 kemarin atas informasi dari masyarakat kita ternyata mendapatkan 3 rumah yang dikontrak oleh para pengemis, Mbak. Jadi mereka datang dari luar kota Sampai segitunya ya. Iya, mengontrak 1 bulan khusus Ramadan sampai dengan Lebaran. Dia mengontrak beberapa belas orang itu mengontrak 1 rumah di situ, kemudian setiap hari dia berkeliaran dengan modus kadang-kadang sebagai pemulung, kemudian dengan kondisi cacat, dua anak kecil dan sebagainya. Ini jadi kita antisipasi tahun ini. Kemudian pengamen ini juga bermasalah juga, beberapa laporan pengamen yang tidak diberi
melakukan kekerasan verbal, serta pengemis, manusia asli dan sebagainya, meskipun sudah kita declare di kita Kota Surakarta bebas dari PGOT maupun pengamen ini. Namun beberapa masih mencuri-curi karena ketika kita melakukan patroli di sisi lain mereka memanfaatkan kesempatan. Tapi hampir setiap hari kita amankan. Kemudian yang tidak menjadi kalah penting adalah petasan. Ya walaupun saat ini hampir 20% saja yang dilakukan. Kalau dulu masih ada senap petasan yang dibuat oleh sendiri anak-anak, itu sekarang hampir tidak ada. Kemudian petasan luncur ini hanya beberapa yang terjadi, meskipun kemarin sempat kita amankan juga 2 kelompok remaja yang akan melakukan perang sarung atau petasan menjelang Pak Sahur itu. Dia ada beberapa pemuda, hampir 20-an pemuda, 2 kelompok pemuda saling berhadapan, supaya kita antisipasi kemudian kita bubarkan. Ini juga menjadi masalah juga tarif parkir dan harga kuliner yang tiba-tiba melonjak atau ngeprok istilahnya. Nanti kita kemarin sudah kita antisipasi dengan memasang beberapa spanduk dan diwajibkan untuk kuliner memasang menu dengan harga yang jelas. Kalaupun ada kenaikan pas Surabaya ya tidak begitu menonjol, namun di menu dan harga itu harus dipasang jelas. Kemudian masalah URU dan ESK yang eksploitasi seks komersial ini juga menjadi masalah usaha rekreasi hiburan umum, hiburan malam ini H-7 Lebaran harus ditutup. Itu harus kita patroli juga Mbak Mimi dan Mbak Ismandi. Siap. Ya, ini menarik ya. Ada beberapa poin yang tadi disampaikan Pak Arif seperti pengemis gelandangan itu tadi sampai mengontrak rumah. Ya. Berarti ketika sudah ditemukan dalam artian apa istilahnya kejeduk begitu Pak. Itu solusinya seperti apa Pak? Kalau misalnya pun kita sebagai masyarakat awam menemui apakah lagi ada atau seperti apa? atau bagaimana nih Bapak? Jadi secara umum langsung kita lakukan pendataan, kemudian kita identifikasi, kemudian pada saat itu hampir terjaring 28 orang deh, baik membawa balita maupun orang tua, lansia. Kemudian kita kembalikan, kita serahkan ke Satpol PP asal mereka. Kalau mereka asalnya di Kediri, kita serahkan ke Satpol PP Kediri. Kalau mereka dari kota aglomerasi ya kita sampaikan ke aglomerasi. Jadi mohon maaf tadi saya sebutkan kotanya. Jadi itu sebagai contoh saja. Jadi kita misalnya kita aglomerasi ya kita serahkan ke RT atau kelurahan setempat, kemudian kita serahkan ke Satpol PP setempat. Jadi kita antar, kita pulangkan mereka untuk dilakukan pembinaan di daerah asalnya, Mbak. Kemudian, Mbak. Iya, baik. Oke. Nah, ini tadi poin-poin yang lainnya seperti misalnya ada petasan, kemudian terkait dengan tarif parkir, tarif kuliner dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya apa upaya-upaya preventif yang bisa disiapkan nih dari teman-teman rekan-rekan tim Satpol PP, Pak? Yes, jadi kemarin saran Pak Wali Kota dan Pak Wakil bersama Forkompinda bahwa untuk kuliner wajib untuk memasang menu dengan harganya. Jadi terpasang ketika masyarakat datang, jangan sampai mereka dikecewakan. Ini adalah ajang promosi yang luar biasa untuk Kota Surakarta. Ketika kita sudah berhias dengan pembangunan beberapa spot publik yang bagus, luar biasa ya. Kemudian akan dinodai oleh hal-hal seperti itu. Karena apa? Sekarang kan mudah sekali viral ya. Ketika ada pengepukan harga itu maka akan langsung diviralkan. Kalau itu memang masih ada, akan kita lakukan penindakan. Kemarin teman-teman di SDAK sudah diberikan arahan untuk menghimbau dan mensosialisasikan pemasangan menu dan daftar harga tadi. Dan untuk parkir nanti teman-teman di Skup juga sudah lakukan pembinaan pada parkir, kemudian memasang spanduk tarif parkir yang ada. Dan satu lagi yang penting menjadi perhatian kita Mbak Mimi dan Mbak Isna terkait dengan masalah tunggon. Ini juga menjadi masalah juga. Tunggon. Halo? Ya, tunggon. Iya. Gimana itu Pak? Ini maksudnya gimana nih Bapak? Pengemis atau orang yang berpura-pura menjadi pembersih di makam-makam atau kuburan-kuburan itu. Gitu. Nah, ada yang seperti itu Bapak ya berarti. Iya, itu menjelang ruah atau menjelang puasa bulan Ramadan dan ketika hari raya itu mereka banyak sekali dan kadang memaksa ya, artinya ngutut ke dan dengan pemaksaan gitu. Ini juga menjadi masalah dan kemarin sudah kita lakukan penjagaan dan antisipasi juga, artinya kita sosialisasi. Boleh Anda melakukan pemberian makan dan sebagainya, namun jangan sampai melakukan pemaksaan atau membuat tidak nyaman orang yang
memberikan uangnya. Ketika mereka memberikan uang ya terima saja, jangan sampai menopo nguber dan sebagainya, ngetotke dengan kadang-kadang kalau dia beri ada menopo, kadang-kadang ada kekerasan verbal yang ada di situ, perkataan yang kurang nyaman bagi penziarah. Jadi intinya ketika besok pemudik kita buat senyaman dan seaman mungkin di kota Surakarta. Mereka kita minta untuk kerasan. Ketika ada sesuatu laporkan saja kepada kami. Kemarin dari tim TNI, Polri dan pemerintah kota sudah siap untuk mengantisipasi hal tersebut, Mbak. Siap. Ternyata dengan berbagai modus ya untuk mengemis juga. Pak Arief, kita dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya tadi, kita berharap semoga tidak ada atau meminimalisir di tahun ini ya. Lalu bagaimana ini Bapak mengenai bagaimana peran dari masyarakat sendiri untuk mendukung kondisivitas Lebaran di lingkungan masing-masing ini, Bapak? Terima kasih. Kemarin sudah kita kumpulkan, kita undang ormas, beberapa ormas dan potensi masyarakat. Kebetulan Satpol PP saat ini memiliki mitra kerja yaitu Satgas Bina Mitra, termasuk kemarin teman-teman dari ormas kita undang, kita bentuk satuan tugas pembinaan masyarakat Bina Mitra. Itu kita berikan pemahaman terkait peraturan daerah dan cara-cara antisipasi penanganan gangguan. Jadi selama ini Mbak Mimin dan Mbak Isna, masyarakat kurang aktif. Artinya apa? Mereka hanya diam, tidak berani. Jadi ketika melihat sesuatu, ketika melihat terjadi kegangguan atau kejahatan, mereka tidak berani menolong. Jadi masyarakat ketika hal-hal skeptis seperti itu, maka pelaku kejahatan atau pelanggar itu menjadi berani. Nah itu yang kemarin beberapa kita inisiasi untuk masyarakat berani untuk melaporkan, untuk berani mencegah. Ketika masyarakat itu care terhadap adanya pelanggaran atau gangguan, nah itu di situ pelanggar atau pelaku kejahatan akan menjadi berpikir ulang. Jadi termasuk pembuangan sampah, tegur saja. Kalau ditegur ya marah-marah, laporkan, ada hotline yang bisa dihubungi, nanti akan dilakukan penindakan. Kemudian pemerintah kota juga memasang beberapa video CCTV yang bisa merekam kegiatan yang ada di masyarakat, khususnya di jalan-jalan protokol. Itu jelas di ruang-ruang publik itu jelas ada CCTV-nya, setiap pelaku kejahatan akan terpantau di situ. Iya. Lalu tadi Bapak dari masyarakat sendiri kan bisa melaporkan ya kalau misalnya ada gangguan-gangguan gitu. Itu melaporkannya kemana ini Bapak untuk hotline-nya? Jadi bisa dari kepolisian kepolisian juga ada tim reaksi cepat, karena kemarin arahan dari Pak Wali dan Pak Wakil untuk masing-masing membuat tim reaksi cepat, artinya ketika ada laporan segera melakukan respon. Khususnya teman-teman dari Polres ada Sepata, kemudian dari tim patroli gabungan kami dari TNI, Polri dan Satpol PP serta potensi masyarakat tadi. Namun dari Satpol PP sendiri ada hotline yang bisa dihubungi yaitu call center hanya WA itu 0817 50 10 866. Ini kami menyiapkan tim 24 jam terdiri dari TNI, Polri dan Satpol untuk merespon masyarakat. Kemudian telepon kantor kami 656 623, ini juga 24 jam siap. Kemudian IG Satpol PP, kemudian website Satpol PP Surakarta. Di samping 4 hotline tersebut masih ada ULAS jadi lapor unit layanan aduan Surakarta. Ini setiap aduan yang berkaitan dengan sesuatu akan disampaikan langsung ke masing-masing OPD. Kalau itu gangguan sampah ya langsung ke DLA, lampu langsung ke Dishub, gangguan kemacetan ya langsung ke Dishub, kalau gangguan tibum langsung ke Satpol PP. Jadi ini 24 jam juga Mbak untuk itu. Kemudian ada lapor Mas Wali. Ini juga akan langsung terkait dengan masing-masing OPD tadi. Intinya bahwa kami telah menyiapkan personel kami 24 jam terdiri dari 150 Satpol PP, kemudian potensi Linmas kami sebanyak 350, kemudian dari TNI, Polri dan potensi masyarakat kita ormas. Jadi kami pastikan bahwa insya Allah Kota Solo pasca dan pra dan pasca Lebaran setelah hari Lebaran insya Allah kita pastikan aman dan nyaman. Kemudian antisipasi terhadap adanya perbedaan waktu pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri kan kemudian ada potensi berbeda. Itu juga meskipun berbeda dua-duanya kita lakukan pengamanan, Mbak. Ya.
Siap. Wah, luar biasa ya. Ini berarti untuk call centernya aja sedemikian komplitnya ini Pak iya. Arif. Tadi WA ada, telepon ada, kemudian Instagram juga ada. IG, Website juga bisa website juga bisa ya. Tadi di ulas.surakarta.co.id dan bahkan ini dari Pak Wali Kota juga mencantumkan nomor telepon di Betul Instagram sekali. juga, di IG juga ada. Wah, luar biasa. Baik, wah kemudian ini tentunya harapannya juga bahwa masyarakat secara luas, para pemudik begitu yang memang ke Kota Solo, entah itu singgah ataupun memang tujuannya di Kota Solo, ini betul-betul merasa nyaman semuanya. Iya, nyaman dan juga aman ya. Betul. Baik. Kemudian jadi satu lagi mungkin yang Mbak menjadi perhatian kita, karena ada mudik gratis lebih dari 350 bis di masuk ke terminal. Nah ini yang menjadi masalah karena titik akhir itu di Kota Surakarta di Terminal Tirtonadi. Kemudian pergerakan mereka ke daerah tujuan aglomerasi maupun itu yang menjadi masalah. Jangan sampai nanti beberapa kasus kemarin yang menonjol mereka di tarif yang ngeprok tadi oleh beberapa pelaku transportasi ilegal tadi. Nah ini yang kita antisipasi nanti di Terminal Tirtonadi. Kemarin kita akan bekerja sama dengan teman-teman Polri dan terminal kemarin sudah disiapkan untuk mengantisipasi adanya merompok arus dari mudik gratis yang hanya berhenti di Kota Surakarta tadi. Ini ada kemarin, besok akan kita undang untuk teman-teman terkait dengan hal tersebut, antisipasi hal tersebut, Mbak. Siap. Nah kalau tahun ini Pak Arif, apakah ini dari teman-teman tim Satpol PP juga ada pos jaga? Iya, jadi kita rencanakan nanti kan kita sudah ada 6 titik pos koltis yang digunakan oleh Polresta Surakarta, diisi baik dari DKK, Dishub, Satpol PP dan BPBD, PMI dan sebagainya. Nah nanti pertimbangan kita juga akan menunjukkan di di Balai Kota, nanti kan kita pusatkan di situ, kemudian di Mako Satpol PP juga kita siapkan untuk rebut jaganya, Mbak. Siap. Kalau personel yang diterjunkan selama jelang Lebaran ini ada berapa? Secara umum 150 personel Satpol PP, 350 Linmas kita siagakan di masing-masing wilayah, kemudian TNI Polri dan untuk membackup kegiatan patroli. Jadi nanti patroli gabungan kita yang di jalan-jalan protokol itu patroli gabungan dari TNI Polri dan pemerintah kota. Kemudian nanti kita juga menunjukkan tim patroli yang berpatroli di lingkungan wilayah. Jangan sampai nanti yang aman hanya di jalan-jalan protokol, nanti di lingkungan terjadi gangguan. Jadi nanti kita bekerjasama dengan Polsek dan Koramil, kemudian Linmas dan potensi masyarakat untuk berpatroli di wilayah lingkungan yang masuk-masuk jalan lingkungan, Mbak Isna dan Mbak Ismi. Siap. Lah Pak, ini kan kalau setiap hari diterjunkan di lapangan, terus liburannya kapan nih Pak? Libur Lebaran ini? Jadi ada istilah di kami di Satpol PP, jadi hari libur itu hanya mitos, Mbak. Oh, gitu. Waduh, kok bisa, Pak? Ya karena kegiatan di Kota Surakarta luar biasa. Luar biasa padat. Ya. Kita harus memastikan keamanan terjamin, jadi nanti intinya kita melakukan pelayanan prima kepada masyarakat. Supaya tadi kami sampaikan bahwa silakan berlibur dan mudik di Kota Surakarta, pastikan Anda merasa nyaman dan aman, dan bila ada gangguan terhadap aman dan nyaman di Kota Surakarta silakan hubungi pos hotline kami tadi. Kemudian kami juga menyiapkan tambal ban mobile ini, Mbak Ismi dan Mbak Mimi dan Mbak Isna. Ini juga menjadi beberapa kemarin laporan terkait dengan beberapa pemudik yang tidak membawa ban serep, namun banyak kempes, ini juga masalah kan. Jadi salah satu antisipasi kita juga itu memberikan kenyamanan bagi pemudik bila malam hari, dini hari bannya bocor, maka kita akan bantu dengan tunggal tambal ban mobile ini, Mbak Ismi dan Mbak. Kalau teknisnya gimana ini Pak Arif terkait dengan tambal ban mobile? Ini sangat menarik ini. Jadi kemarin sudah ada beberapa yang dibantu untuk gerobaknya, kemudian akan kita kumpulkan, kemudian kita minta nanti ketika ada laporan seperti itu kita titik koordinatnya di mana, kemudian akan kita hubungi penambalnya, kemudian akan kita antar ke lokasi yang terdekat itu. Jadi intinya setiap kesulitan yang di Kota Surakarta jangan ragu-ragu untuk menghubungi petugas gitu. Iya, nanti akan dibantu gitu ya. Siap. Wah, ini luar biasa ini. Ini saking banyaknya yang juga ingin ditanyakan karena saking menariknya ini Pak Arif.
apa nih yang juga bisa disampaikan utamanya kepada masyarakat secara luas begitu, karena ini mumpung kita juga disimak di berbagai wilayah nih Pak Arif, dari Bali, Lampung, Rembang, Medan, Pontianak dan lain sebagainya, yang barangkali mereka juga akan pengen liburan juga ke kota Solo, mudik ke Solo, atau mungkin lewat mampir ke Solo. Ini apa nih yang bisa dipesankan kepada semuanya? Jadi sesaran Pak Wali dan Wakil Wali Kota bahwa silahkan Anda berkunjung ke Kota Surakarta. Kita sudah bermake up, kita siap untuk menerima kunjungan pemudik maupun orang yang ingin singgah di Kota Surakarta, bahwa kami yakinkan keadaan di Kota Surakarta aman dan nyaman bagi pemudik maupun pengunjung di Kota Surakarta. Dan bagi warga Kota Surakarta ini kami juga menghimbau, jadilah tuan rumah yang baik untuk para pemudik dan para pesinggah di Kota Surakarta. Jadi mari kita ciptakan Kota Surakarta yang aman dan kondusif, aman dan nyaman untuk kunjungan para pengunjung. Demikian, Mbak. Siap. Baik, ini juga tentunya seperti kita tahu bahwa pemerintah, kemudian dari Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota dan lain sebagainya, termasuk dari semua tim ya, bahkan dari Satpol PP pun ini semuanya berusaha sedemikian rupa supaya Kota Solo ini betul-betul bisa aman, nyaman, kondusif seperti yang tadi disampaikan Pak Arif. Terlepas dari ada berbagai event, kemudian juga sudah ada berbagai ornamen spot menarik, jangan sampai ini untuk warga Kota Solonya tadi ya, kulinernya ngepro dan lain sebagainya, ini harapannya untuk semuanya betul-betul menyambut dengan maksimal begitu ya Pak Arif. Jadi pesan Pak Wali kemarin dan Wakil, di branding Kota Solo kota yang sumbu pendek, kemudian kota teroris ya, itu kita hilangkan. Ya, bahaya membranding kota seperti itu. Kalaupun harus sumbu pendek nggak apa-apa, Kota Solo sumbu pendek Mbak Mimi dan Mbak Ina, namun sumbunya basah gitu. Jadi tidak akan meledak. Artinya apa? Sekarang Kota Solo adalah kota yang aman, nyaman, dan kondusif. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Arif atas waktunya. Semoga nanti untuk Lebaran ini tidak banyak pelanggaran yang terjadi. Insya Allah. Kita pastikan. Solo aman dan juga nyaman. Amin. Sukses untuk Pak Arif Darmawan dan juga semua tim yang bertugas. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Baik. Kabar pekan ini. Iya, baik pendengar, demikian tadi ya kabar pekan ini bersama Bapak Arif Darmawan Esos MM ya. Dan tadi banyak ya kita ya disampaikan berbagai pelanggaran gitu, tapi antisipasi dari Kota Solo, Pemkot Solo sendiri sangat bagus sekali ya rekan Mimi ya. Betul. Bahkan tadi untuk call centernya ini yang mungkin perlu kita ulas juga, bahwa ada berbagai platform yang sudah disediakan sehingga ketika di Kota Solo jangan khawatir. Bahkan sampai taruhlah lewat sini tengah malam banyak bocor ataupun kebanan istilahnya begitu ya. Ini sudah ada tambal ban mobile. Jadi di mana Anda terdekat nanti tinggal hubungi call center, nanti akan diarahkan petugas tambal ban terdekat dari tempat kebanan tadi, nanti akan dibantu. Nah, untuk call centernya mungkin kita bisa bentuk untuk ulang kembali ya, rekan Isna. Untuk WA? Untuk WA-nya di nomor ini pendengar, Anda bisa menghubungi di 081750100866. Baik. Kemudian untuk nomor teleponnya ya di 0271656623. Selain itu bisa dihubungi di mana nih? Iya, baik. Untuk Instagram atau IG bisa di Satpol PP. Kemudian untuk website silahkan bisa di ulas.surakarta.go.id. Dan satu lagi yang menarik bahwa bahkan Pak Wali Kota ini juga mencantumkan nomor di 081-2250-67171. Dan yang jelas ini semuanya harapannya adalah Kota Solo ini menjadi salah satu kota yang tentunya sangat menyenangkan, aman, nyaman, dan kondusif. Betul. Radio Persada FM.